Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan mau kita sama-sama belajar tentang identitas. Identitas saudara, identitas kita sebagai orang percaya. Tuhan mau kita belajar tentang identitas kita sebagai orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, simak ya. Keturunan siapa keturunan kita, siapa leluhur kita, zaman sekarang itu nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Tapi kalau saudara pelajari di Alkitab, keturunan itu sangat penting. Mungkin saya tanya sama saudara, Rizka kenal papa mama kan? Kenal ya? Enggak. Jangan berdusta. Kamu kenal papa mama kan? Kenal kan? Kamu kenal opa oma enggak? Kenal. Kamu kenal buyut? Nenek buyut enggak? Kita udah nggak tahu, sampai dua garis di atas kita sudah hilang, kita udah nggak tahu, kita udah nggak sadar. Tapi di zaman dulu itu dicatat. Saudara lihat ya, seringkali kita pergi kemana, seringkali saya pernah diundang ke Makassar waktu itu. Tanpa saya sadari, ternyata ngobrol punya ngobrol, ternyata istri gembalanya masih ada hubungan saudara. Masih ada hubungan saudara. Kita nggak sadar, kalau kita urut-urutin, tapi begitu kita ketemu, ternyata masih saudara, ketemunya di sini. Bisa aja. Misalnya, Fran, suatu hari pergi ke Tiongkok, ternyata diurut-urutin nenek moyangnya Wong Fei Hung. Siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Zaman dulu, keturunan itu penting. Buktinya apa? Saudara perhatiin ya. Perhatiin baik-baik. Orang dari suku Benyamin jangan pernah berharap jadi imam. Lihat, keturunan. Kita bicara keturunan. Orang dari suku Benyamin jangan berharap jadi imam. Orang dari suku A, B, C itu jangan berharap jadi raja. Paham gak sampai sini? Ini bicara soal keturunan. Dan itu penting. Orang dari Benyamin jangan pernah bermimpi dah jadi imam. Hanya suku Lewi yang bisa jadi imam. Dari suku Sebulon atau apa, jangan bermimpi jadi raja. Di zaman Daud, hanya Yehuda yang bisa jadi raja. Coba ya, lihat ya. Selain itu, urutan keturunan juga penting. Contoh, anak sulung punya berkat kesulungan. Itu urutan keturunan juga penting. Anak sulung punya berkat kesulungan. Esau, dia menjual hak kesulungannya. Dia nangis, gak bisa balik itu hak kesulungan. Saudara lihat, penting gak? Penting di zaman itu. Penting. Kalau sekarang, kita punya kakak aja kita lawan. Kita punya kakak tertua, gua gak peduli. Mau siapa kek, gua lawan. Termasuk orang tua kita bisa lawan. Nilai-nilai moral sudah hilang. Nilai-nilainya sudah hilang. Esau, masalah karena dia jual hak kesulungannya. Nilai strata di zaman sekarang
Lihat ya, nilai strata di zaman sekarang itu dilihat dari kepemilikan. Saudara bawa mobil bagus, bawa mobil mewah, itu saudara dianggap orang berada, orang kaya. Saudara punya rumah mewah, saudara dianggap orang berada, orang kaya. Tapi belum tentu dia sebenarnya punya duit. Betul nggak? Ternyata dia kerja di bengkel, tiap hari ganti mobil, mobil-mobil mewah, kebetulan dia kerja aja di bengkel Mercy. Jadi bolak-balik ganti Mercy. Paham ya? Tapi di zaman dulu, berkat itu tidak dilihat hanya dari kepemilikan, tapi dilihat dari keturunan. Coba lihat ya. Istri Yakub siapa? Yang mandul? Rahel. Pintar. Lea punya anak, beranak lagi. Lea beranak lagi, Lea beranak lagi. Rahel nggak beranak-beranak. Dia nangis di hadapan Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan beri saya anak. Dapatlah anak dia. Lihat. Jika anak itu dianggap sebagai berkat. Zaman sekarang, orang mau punya anak ditutup-tutupin. KB lah, apalah, segala macam lah. Zaman dulu semakin banyak anak, semakin kaya dia. Jadi kalau zaman dulu nih, saya lihat ya, mau lihat berapa kayanya seseorang, itu dilihat dari anak yang berelot. Bisa ngerti gak? Bisa ya? Abraham diberkati. Karena banyak keturunan. Jadi keturunan adalah identitas. Keturunan juga bicara soal tanggung jawab. Saudara lihat ya, saya misalnya punya usaha, punya bisnis. Saya punya bisnis. Misalnya saya punya bisnis, misalnya saya pemilik Indomart misalnya. Misalnya, saya pemilik Indomart. Saya punya anak namanya Pak Heri. Saya punya anak namanya Pak Heri. Saya nggak mungkin turunin bisnis saya ke orang yang saya nggak kenal. Tapi saya akan turunin bisnis saya ke Pak Heri. Itu bicara soal tanggung jawab. Ahli waris keturunan darah, itu bicara soal tanggung jawab. Coba saudara lihat lagi Pangeran Charles. Pangeran Charles, lalu Elizabeth wafat, diturunin ke siapa? Pangeran Charles kemarin baru dilantik. Ya, itu bicara soal tanggung jawab, identitas. Ada darah raja nggak di dalam dia? Tanggung jawab sebagai anak raja. Dari anak-anak diproyeksikan hidup sebagai raja. Mulai dari anak kecil, dia dididik di dalam bidikan suatu kerajaan. Sampai satu hari dia benar-benar jadi raja. Didikan. Tuhan juga mau memakai saudara untuk apa? Untuk apa? Saudara ini keturunan sorgawi. Tuhan mau pakai saudara untuk merestorasi dunia ini. Mengubah dunia ini. Dunia yang sudah berantakan oleh kuasa kegelapan. Tuhan mau pakai anak-anaknya untuk merubah keadaan dunia. Oleh sebab itu, saudara harus punya identitas sebagai anak raja. Saudara sadar identitas saudara sebagai anak raja. Saudara harus sadar identitas saudara sebagai anak-anak Allah.
untuk merestorasi dunia. Tuhan mau merestorasi dunia ini lewat keturunan ilahi. Saya ulang sekali lagi. Tuhan mau merestorasi dunia ini lewat keturunan ilahi. Coba saudara lihat, Kejadian 3 ayat 15. Tunggu sebentar. Kejadian 3 ayat 15. Oke. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lihat. Akan ada permusuhan di antara keturunan. Keturunan iblis dan keturunan perempuan ini. Oke. Tuhan mau merestorasi dunia ini lewat keturunan-keturunan ilahi. Perjanjian baru dibuka dengan silsilah keturunan. Coba lihat. Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lihat, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tapi kalau saudara lihat lagi di Lukas, di Injil Lukas, itu lebih dalam lagi. Lukas 3 ayat 34. Lukas 3 ayat 34. Anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor. 38. Anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor. Terus ayat 38. Ini silsilah Yesus. Lukas 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Lihat. Ini kuncinya anak Allah. Dan Tuhan hadir untuk merestorasi dunia. Kalau saudara adalah keturunan-keturunan ilahi, saudara pun akan merestorasi dunia. Akan mengubah keadaan dunia. Saya pernah bikin satu quote, udah lama, berapa tahun yang lalu. Cuman pakai bahasa Inggris, saya bilang begini. Change your word before you change the world. Apa artinya? Ubah duniamu, cara pandangmu pada dunia. Baru engkau mengubah dunia ini. Engkau tidak bisa mengubah dunia ini dengan duniamu sendiri. Engkau harus mengubah duniamu sampai kau punya dunia ilahi. Dunia sorgawi. Baru kau bisa mengubah dunia ini. Jadi, keturunan siapa akan tentukan arah hidup kita. Tanggung jawab kita, tujuan kita, juga panggilan hidup kita. Saudara lahir di Indonesia, sama saudara lahir di Suriah, itu akan masuk dalam pendidikan yang berbeda. Betul gak? Kalau di Indonesia saudara dididik dari kecil, mungkin kalau saudara di Suriah, dari kecil saudara sudah dididik untuk berperang, untuk pegang senjata. Kenapa? Karena saudara dididik untuk bertahan hidup. Beda tujuannya. Di mana engkau ditempatkan? Dan siapa? Dari siapa keturunanmu? Itu akan menentukan tujuan hidupmu. Identitas kita akan tentukan tujuan kita. Kalau saudara salah paham tentang identitas, saudara akan salah pakai hidup ini. Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara salah paham tentang identitas, saudara akan salah pakai hidup ini. Kenapa ya Pak saya tidak berubah? Kenapa ya Pak saya masih terikat? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Saya bilang, karena engkau telah belum menyadari kalau engkau punya identitas sorgawi. Engkau tuh dari sana, bukan dari sini.
Walaupun kau dilahirkan di dunia ini, tapi engkau sudah menjadi warga negara sorgawi. Kita harus paham identitas kita sebagai milik sorga. Lihat ya, Tuhan menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu muncul di Keluaran 3 ayatnya kedua. Keluaran 3 ayat kedua. Ini kan bicara soal keturunan. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Iya, ayat 5. Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. 6. Keluaran 3 ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lihat, dia menyatakan keturunan di sini. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Iya, terus 15. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Oke, 16. Keluaran 3 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Lihat, saya cuma bilang gini, ini satu hal yang luar biasa. Dia Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sangat tidak terhingga, tapi mau pakai nama manusia di situ. Bangga nggak kalau namamu disebut oleh Allah misalnya? Misalnya Tuhan mau nyebut namamu gini, akulah Allah Hizkia, Allah Mita, dan Allah Fran. Bangga nggak? Bangga banget. Kenapa? Dia Allah yang Maha Kuasa mau pakai nama kita. Dia itu besar, tapi dia kaitkan dirinya dengan manusia yang hina. Saudara coba lihat ya. Kalau saudara, misalnya saudara foto sama Pak Jokowi misalnya William foto sama Jokowi, salaman, terus setelah fotonya kamu cetak ulang, kamu besarin, kamu taruh di ruang tamu kan? Ya kenapa? Karena gue pernah salaman sama Jokowi. Ya, bisa bayangin lebih bangga gak kalau foto kamu ada di istana, William? Lebih bangga. Bisa bayangin gak betapa bangganya kita kalau nama kita dipakai sama Tuhan? Bisa bayangin betapa Tuhan yang luar biasa mau memakai nama manusia yang hina. Nama atau keturunan itu identik dengan janji.
Contoh, saat Israel berontak, mereka menyembah lembu emas. Mereka bilang gini, aduh, gue masih terpesona sama Allah Mesir. Gue masih terpesona sama Allah Mesir. Oke, kita buat lembu emas. Dan kita sembah. Kenapa mesti lembu emas? Karena mereka bilang lembu itu tanda kekuatan. Lembu itu kuat untuk bekerja. Lembu itu tidak pernah menyerah. Dan emas itu tanda kemuliaan. Ayo kita buat lembu emas dan kita sembah. Karena kenapa Israel melakukan itu? Karena mereka tidak biasa menyembah Allah yang tidak kelihatan. Mereka belajar menyembah sesuatu yang kelihatan. Tapi luar biasa ya, luar biasa. Allah murka. Musa datang ke dia dan Tuhan melunak di situ. Keluaran 32 ayat 11 sampai 14. Keluaran 30. Gimana cara melunakkan hati Allah? Gimana cara melunakkan hati Allah? Lihat ayat 11 sampai 14. Keluaran 32 ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ya, 12. Keluaran 32 ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. 13. Keluaran 32 ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, dan Yakub, ya, dan Israel terus. hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi Ingat, dirimu. kamu telah bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Israel. Nama keturunan itu identik dengan janji. Terus? Engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. 14. Keluaran 32 ayat 14. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Lihat ya, lihat. Gimana caranya Tuhan menyesal? Diingatkan akan janji. Akan keturunan-keturunan yang Tuhan janjikan. Betapa pentingnya identitas. Identitas juga dikaitkan dengan janji Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Identitas juga dikaitkan dengan janji Tuhan. Yesaya 49, 14 sampai 18. Yesaya 49 ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ya, terus? Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku tidak akan melupakan engkau. Terus? Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Terus? Yesaya 49 ayat 17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Oke, ayat 16 ulang lagi. Yesaya, Lihatlah, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Terus ayat 17 sekali lagi diulang. Yesaya 49 ayat 17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Lihat, ini yang namanya pembelaan Tuhan. Kadang orang datang dan pergi. Tujuannya apa? Membentuk kamu. Membentuk kamu. Orang-orang datang dan pergi menjadikan engkau pribadi yang lebih sehat di hadapan Tuhan. 18.
Jangan pernah mengeluh dengan orang-orang di sekitarmu. Karena orang di sekitarmu itu akan membawa engkau semakin indah di hadapan Tuhan. Asal engkau tahu meresponnya. Asal engkau tahu meresponnya. Ya, ayat 18. Yesaya 49 ayat 18. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan. Mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan. Jadi orang-orang di sekitarmu itu akan dipakai untuk menghiasi kamu. Saya ulang sekali lagi, orang-orang di sekitarmu akan dipakai untuk menghiasi kamu. Permasalahannya di mana? Kita komplain terus dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita tidak kuat untuk dibentuk. Kita terlalu ringkih, terlalu daging. Sehingga kita bilang, Tuhan ini cabut orang ini Tuhan seperti engkau mencabut gigi. Biarkan dia pergi daripadaku. Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan dia pergi sampai kamu tahu maksudku. Ini jelas loh firman Tuhan. Mereka semua akan berhimpun kepadamu, demi aku yang hidup demikian firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan. Terus? Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Mereka semua akan dipakai untuk membentuk engkau menjadi pribadi yang lebih indah di hadapan Tuhan. Ingat ya, kamu ini keturunan ilahi dan kamu harus dibentuk. Saudara tahu, kata berjalan dalam roh. Roh dalam bahasa Ibrani apa? Roh dalam bahasa Ibrani itu pakai kata ruah. Ruah. Yang artinya bukan hanya roh tapi angin. Ruah artinya bukan hanya roh tapi angin. Saudara simak baik-baik, simak baik-baik. Kalau saudara punya kapal, kapal ini dibawa oleh angin, dituntun oleh angin. Roh, orang yang berjalan dalam roh adalah orang yang berjalan dalam tuntunan angin. Angin siapa? Angin ilahi. Yang membuat kita nggak konsen apa? Yang membuat kita nggak bisa konsentrasi dengan tuntunan Allah apa? Ada angin lain yang namanya angin badai. Itu membuat kita nggak bisa konsen dengan tuntunan ilahi. Badai, bakbung. Kita akhirnya nggak bisa konsen dengan apa yang Tuhan mau. Nah, badai itu dari kegelapan. Tujuannya apa? Supaya engkau terombang-ambing di tengah lautan. Tapi kalau engkau tahu kemana tujuannya, engkau akan mengarahkan layarmu kepada angin yang benar. Dan engkau pasti sampai pada tujuan. Pasti, gak mungkin enggak. Kenapa? Karena roh itu, ruah itu akan membawa saudara pada tujuan yang benar. Dan itu gak akan salah. Saya tanya sama saudara, mengapa penting identitas? Mengapa penting identitas? Mengapa penting identitas Abraham, Ishak, Yakub? Kenapa? Karena Tuhan memberi tujuan dan tanggung jawab. Ini bukan bicara soal keturunan saja, tapi juga bicara soal tanggung jawab untuk merestorasi dunia. Sekali lagi, untuk merestorasi dunia. Saya minta saudara pelajari, sadar baik-baik. Kejadian itu ada 50 pasal, betul gak? 1 itu bicara soal penciptaan. Betul? Sampai 3, 2. Oke. Begitu 2 sampai 11 itu bicara soal sejarah dunia. Betul? Begitu masuk ke 12 sampai 50 itu bicara soal keluarga. Keturunan. Mulai dari Abraham dipanggil sampai dia punya anak Ishak, sampai dengan Yakub, terus sampai Yakub punya anak Israel, punya diganti nama jadi Israel, dia punya anak keturunan-keturunannya. Terus
Kemudian sampai peristiwa Yusuf. Jadi 1 sampai 2 bicara soal penciptaan. Sampai 11 bicara soal sejarah dunia. 12 ke atas itu bicara soal keluarga, soal keturunan. Saya cuma mau ingetin sama saudara, betapa penting identitas itu. Saudara menyadari identitas saudara, dari mana saudara berasal. Itu penting sekali. Terjadi peristiwa air bah. Setelah peristiwa air bah, muncul Menara Babel. Manusia berusaha mencari Tuhan dengan caranya sendiri. Tapi Tuhan berinisiatif untuk mencari manusia. Tuhan datang mencari kita dan Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan dengan caranya, bukan dengan cara kita seperti orang Babel. Oke. Waktunya minum susu ya, Bu. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Oh bukan. Siapa tuh yang waktunya minum susu? Enggak ada. Oke, terus Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lihat, Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan saudara. Tuhan berinisiatif lewat keturunan-keturunan ilahi ini. Tuhan berinisiatif untuk memulihkan keadaan saudara, supaya saudara bisa memulihkan keadaan dunia. Abraham, Ishak, dan Yakub dibicarakan lebih panjang dibanding penciptaan juga sejarah dunia. Saudara lihat, Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Tuhan memberi janji kepada Abraham. Tuhan memberi janji kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lihat ayat 2. Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan engkau akan menjadi berkat. Ini tujuan saudara dan saya dipanggil. Kalau saudara merasa, saya pun keturunan Abraham, berarti saudara harus jadi berkat bagi orang lain. Kecuali saudara bukan keturunan Abraham. Lihat ya, kalau saudara merasa saudara adalah keturunan Abraham, ini akan jadi pengharapan bagi seluruh dunia. Saudara adalah pengharapan bagi seluruh dunia. Saya ulang sekali lagi. Saudara, kalau saudara mengerti identitas saudara sebagai keturunan Abraham, saudara akan menjadi pengharapan bagi banyak orang di luar sana. Coba kalau nggak salah di Roma 11 deh, Roma 11 mulai dari ayat 19. Kalau tidak salah, Roma 11 mulai dari ayat 19, ya oke? Roma 11 ayat 19. Betul. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya. Supaya aku dicangkokkan di antara tunas. Terus? Baiklah. Roma 11 ayat 20. Ayat 20. Ya. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Mereka ranting asli. Mereka dipatahkan karena tidak percaya. Terus? Dan kamu tegak bercacak karena iman. Tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Jangan sombong, takutlah akan Tuhan. Terus? Roma 11 ayat 21.
Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ya, kalau Tuhan nggak menyayangkan cabang asli, Tuhan pun nggak akan menyayangkan kamu. Saya cuma bilang sama saudara, betapa rentannya hidupmu. Kalau engkau nggak menyadari identitasmu sebagai keturunan Abraham, saya bilang, engkau nggak jadi berkat bagi orang lain, kamu nggak punya tujuan, kamu hidup tanpa tujuan, dan maaf, kamu akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Faham nggak sampai sini? Faham? Kita adalah pengharapan bagi seluruh dunia. Tuhan pakai saudara dan saya untuk merestorasi dunia. Gimana Pak caranya Pak? Saya dipakai untuk seluruh dunia. Gimana caranya? Mulai dari apa yang ada di tanganmu. Mulai dari apa yang ada di tanganmu. Apa Pak? Misalnya yang di tanganmu sekarang handphone. Pakai status-statusmu yang membangun orang di sekitarmu. Jangan cuman eksis tampil-tampil begini, foto begini. Itu nggak ada manfaatnya. Maaf. Bagi orang yang berpikiran kotor atau jorok, oke. Tapi bagi anak-anak Tuhan itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena engkau butuh jati diri. Akhirnya engkau eksis di media sosial. Tapi engkau tidak membangun. Ngerti gak sih? Ngerti? Biarlah yang bertelinga mendengar. Cobalah, pakai statusmu, apa yang di tanganmu sekarang. Handphone, oke, pakai itu. Untuk jadi berkat bagi orang lain. Pakai statusmu yang menegur dan membangun orang lain. Pakai handphonemu untuk menegur dan membangun orang lain. Pakai itu. Kalau engkau dipakai di media sosial, pakai. Dulu saya susah. Saya bilang gini, Tuhan apa yang bisa saya pakai? Apa yang Tuhan mau saya pakai? Tuhan mau pakai saya seperti apa? Tuhan bilang gini, oke, aku kasih kamu perkataan setiap hari. Itu yang jadi quote setiap pagi. Saya bilang, iya ya benar ya. Ternyata tulisan panjang belum tentu orang baca. Tapi quote pendek udah pasti dibaca. Tapi permasalahannya bahaya kalau baca quote aja udah gak mau. Yang mau dilihat cuman gambar-gambar, semua yang lucu-lucu, semua yang itu udah bahaya tuh. Pakai apa yang di tanganmu untuk membangun. Bisa paham dah? Bisa. Puji Tuhan, setelah ini jangan ada lagi yang cuman eksis doang ya. Jangan ada lagi yang eksis, cuman sekedar eksis, tapi pakai media sosialmu untuk memberi berkat bagi orang lain. Amin. Supaya orang buka, oh iya benar. Saya tulisan singkat ya. Tulisan singkat nih, bukan saya bilang gimana-gimana. Tapi ini kenyataan, ini fakta. Saya pernah ngalamin, saya pernah kasih satu quote waktu itu. Ada orang yang lagi patah semangat dan mau bunuh diri. Dan ternyata baca quote itu nggak jadi. Dia bilang, Pak, saya sudah mau menabrakkan mobil saya ke truk. Ternyata saya dapat tulisan dari Bapak. Saya bilang, saya berharganya hidup saya. Bisa bayangin berapa orang? Ada satu orang yang terselamatkan tanpa saudara perlu tahu siapa dia. Saya ulang, ada satu orang yang terselamatkan tanpa saudara perlu tahu siapa dia. Simple. Tapi kita nggak kepikir. Coba bayangin, orang mau bunuh diri. Lihat fotomu yang lagi eksis begini, tamam bunuh diri. Sebelum bunuh diri dia muntah-muntah dulu. Bisa ngerti gak sih? Bisa ya?
Tolong, pakai itu untuk membangun orang lain. Dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Karena engkau adalah keturunan Abraham. Sadari itu dulu, engkau keturunan Abraham. Amin. Tuhan gak mau cemari keturunan Abraham. Lihat, Tuhan gak mau cemari keturunan Abraham. Perhatiin baik-baik. Abraham bilang, Sarah kepada Sarah, lu bilang aja lu adik gue. Sarah kan katanya cantik di Alkitab kan. Dia bilang cantik banget nih. Dia bilang, kalau kamu bilang istri saya gak dapat apa-apa nanti dari Firaun. Bisa bayangin, kalau sampai Sarah dibuahi sama Firaun, itu bukan keturunan ilahi, itu keturunan iblis. Bisa ngerti gak sih? Bisa. Tuhan blok di situ, Tuhan turun tangan. Jangan sampai itu terjadi. Coba kita lihat. Untuk keturunan, untuk keturunan Tuhan turun tangan. Kejadian 12 ayat 13 sampai 17. Kejadian 12 ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Lihat, ini Abraham. Dia mau jual istrinya demi kepentingannya. Terus. Kejadian 12 ayat 14, sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Iya. Bukan sekedar cantik, tapi sangat cantik. Terus. Kejadian 12 ayat 15, dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Lihat, mau ditidurin sama Firaun. Apa yang terjadi? 16. Kejadian 12 ayat 16, Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Dijual istrinya demi kepentingannya. Terus. Tapi Tuhan blok di situ. Kenapa? Gak boleh dicemari keturunannya. Terus. Kejadian 12 ayat 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Iya. Tuhan turun tangan loh, supaya keturunannya tidak dicemari. Saudara lihat lagi Kejadian 20 ayat 2 sampai 7. Untuk keturunan, ini gak main-main, Tuhan turun tangan. Kejadian 20 ayat 2, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar dijual sekali lagi ke Abimelek demi kepentingannya. Terus menyuruh mengambil Sarah. Terus Kejadian 20 ayat 3, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Lihat ya, Tuhan turun tangan gak? Demi suatu keturunan. Kenapa? Karena Tuhan telah menjanjikan dari rahim Sarah itu akan lahir seorang juru selamat. Dan itu gak boleh dicemari, tidak bisa dicemari. Terus? Kejadian 20 ayat 4, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? 5. Kejadian 20 ayat 5, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku, jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. 6. Kejadian 20 ayat 6, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Terus? Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. 7. Kejadian 20 ayat 7, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Lihat betapa pentingnya suatu keturunan. Lihat ya, Tuhan turun tangan karena proyek keturunan. Ismail diusir. Tuhan mau keturunan
dari sungguh-sungguh lewat janjinya. Demi apa? Demi merestorasi dunia. Saudara harus menyadari ini, bahwa saudara adalah keturunan ilahi. Itu dulu saudara sadari. Saudara harus sadari kalau saudara adalah keturunan ilahi. Kalau saudara adalah keturunan ilahi, berarti saudara terpanggil untuk merestorasi dunia. Mengubah dunia ini. Dunia yang sudah hancur, kacau balau. Tuhan pakai saudara pakai saya yang begitu kotor, begitu hina. Tuhan pakai kita untuk mengubah keadaan dunia. Bagaimana caranya? Kita nggak tahu caranya, tapi mungkin lewat doa, mungkin lewat apa, mungkin apapun yang kita lakukan itu jadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan nggak mau ada keturunan ular masuk ke dalam dunia. Tuhan nggak mau. Oleh sebab itu harus lewat keturunan Sarah hadir yang namanya juru selamat, janji. Ending hidup Abraham. Sekarang saudara lihat ending hidup Abraham. Abraham punya keturunan Ishak dan Ismail. Tapi ada lagi keturunan lain sebenarnya. Kalau saudara lihat di Keluaran 25, dia punya istri Ketura, semua banyak. Tapi yang janji cuma satu. Sarah. Itu lewat janji. Sekarang lihat ya. Kalau nggak salah Kejadian 25, di akhir hidup Abraham. Kejadian 25, kalau tidak salah juga ayat 11. Kejadian 25 ayat 11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Sedikit gak tentang Ishak? Sekarang lihat aja lanjutannya, 12 dan seterusnya. Kejadian 25 ayat 12. Tuhan ngomong tentang keturunan Ismail. Membingungkan gak? Padahal janjinya kepada Ishak. Kenapa tentang Ismail begitu panjang? Saya cuma bilang. Ini berbicara soal kasih atau keturunan-keturunan ilahi yang akan menjangkau orang-orang di luar Israel. Ishak itu adalah berkat, janji berkat dari Tuhan. Tapi tujuannya sampai kepada Ismail. Saya ulang, Ishak adalah janji berkat dari Tuhan. Tapi tujuan keselamatan sampai kepada Ismail. Faham gak sih? Ishak atau Israel dipanggil untuk jadi berkat. Ishak atau Israel dipanggil untuk jadi berkat. Tapi pilihan untuk menjadi berkat itu diwakili oleh bangsa-bangsa lain yang diwakili oleh Ismail. Bisa paham enggak? Saya ulang, bisa paham enggak? Bingung? Bingung? Yang bingung maju ke depan, sini kita doain sama-sama. Saya ulang. Ishak atau Israel dan Israel itu dipanggil untuk jadi berkat. Dia dipanggil memang jadi berkat, betul? Tapi Ismail itu diberi pilihan untuk menjadi berkat atau enggak. Sekarang baru ngerti ya. Jadi saya ulang sekali lagi, Ishak atau Israel itu dipanggil untuk menjadi berkat. Oke, karena itu janji. Betul? Tapi Ismail itu artinya orang-orang di luar Israel itu diberi pilihan mau jadi berkat atau enggak. Oh, begitu.
Puji Tuhan, bisa ngerti. Oke, makanya kalau saudara baca di Kejadian 25 ayat 11, itu tentang Ishak, itu sedikit. Tapi soal Ismail itu banyak. Jadi, kita semua diberi pilihan untuk menjadi berkat atau tidak. Mau atau tidak jadi berkat. Ingat ya, identitas menentukan tujuan. Identitas menentukan tujuan. Salah saudara mengerti identitas, salah saudara mengejar tujuan. Zaman Yesus, Yahudi punya identitas, tapi lupa tujuannya untuk jadi berkat. Malah jadi superior, eksklusif. Bilang sama orang lain, gua gak level sama lo. Merasa rohaninya lebih tinggi. Saya ulang sekali lagi, tolong simak baik-baik. Memang agak sulit. Zaman Yesus, Yahudi itu punya identitas sebagai keturunan Abraham, betul? Tapi mereka salah lupa pada tujuannya untuk menjadi berkat. Akhirnya, mereka punya identitas tapi lupa tujuan. Malah mereka menjadi superior, eksklusif. Bilang sama orang-orang Samaria segala macam, nggak level gua. Bahaya nggak orang seperti ini? Bahaya. Bahaya ya, kalau sudah dikotak-kotakin, bagaimana bisa saudara jadi berkat? Kalau sudah ada kotak-kotak, bagaimana bisa kita jadi berkat? Gua cuma mau bergaul sama Cina. Gue bergaul sama Ambon. Kenapa? Gue orang Ambon. Nggak bisa gitu. Kita semua adalah saudara di dalam Kristus. Kalau saudara benar-benar sudah lahir baru, saudara nggak akan kotak-kotakin diri saudara. Lu jangan kepancoran lu. Kenapa? Orang gilanya juga orang Cina. Tukang minta-mintanya semua orang Cina. Nih ya, simak sedikit ya. Waktu orang Belanda datang, itu Eropa jadi superior. Orang bule itu jadi superior. Sampai sekarang, kita menganggap orang bule itu superior. Bisa bayangin kalau Michael punya pembantu itu misalnya orang Cekoslovakia. Kita bilang, wih buset hebat lu Mike, pembantu lu aja orang bule. Kita kotak-kotakin seakan-akan mereka kastanya lebih tinggi dari kita. Itu kesalahannya. Nah, begitupun dengan orang Israel merasa dirinya lebih tinggi. Mereka kotak-kotakin diri mereka dan merasa yang lain itu nggak level. Yesus adalah silsilah asli, anak Abraham, anak Daud. Murni. Dia bongkar politik identitas. Dimulai dari Yohanes Pembaptis. Lihat, Yohanes Pembaptis udah mulai bongkar politik identitas. Lihat, Matius 3 ayat 7 sampai 9. Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Iya. Terus 8. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Kalau kamu bilang kamu keturunan Abraham, tapi kamu tidak ada buahnya, saya bilang, jangan-jangan kamu keturunan iblis. Fair dong? Oke, terus lanjutkan ayat 9. Matius 3 ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam Jangan hatimu, pikir kamu bisa bilang di dalam hatimu, terus Abraham adalah bapa kami. Abraham adalah bapa leluhur kami. Kamu adalah keturunan Abraham. Terus, Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.
Saya cuma bilang gini, simak ya. Jangan berpikir kita bilang, gue udah percaya, gue udah Kristen, berarti gue aman. Jalan gue aman lurus sampai ke surga. Jangan pernah berpikir begitu. Jangan berpikir, saya sudah aman, saya pasti masuk surga. Saya bilang sama saudara, tetap kamu harus bertobat. Seperti orang Yahudi ini, Yohanes Pembaptis bilang, kamu tetap harus bertobat walaupun kamu keturunan Abraham. Jangan pikir kita anak Abraham bebas, tidak usah bertobat. Jangan pikir saudara sudah percaya, sudah aman. Yohanes berkata keturunan Abraham bukan keturunan secara daging, tapi keturunan dari roh yang untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Faham gak sampai sini? Amin. Matius 8 ayat 5 sampai 11. Matius 8 ayat 5. Lihat ya, orang Yahudi bilang, wah orang Romawi, wah itu anjing kotor. Mereka bilangnya gitu, orang Romawi itu orang brengsek. Itu penjajah. Itu gak masuk hitungan, mereka orang-orang jahat. Coba lihat. Matius 8 ayat 5 sampai 11. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. 6. Matius 8 ayat 6. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. 7. Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya. Terus 8. Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Aku gak layak Tuhan datang ke aku. Terus? Katakan saja sepatah kata. Tapi kamu, aku percaya kamu punya otoritas di dalam perkataan. Kamu berkata sembuh, pasti sembuh. Terus? Maka hambaku itu akan sembuh. 9. Matius 8 ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Otoritas. Dia percaya satu otoritas. Ini orang Romawi. Yang dianggap rendah sama orang Yahudi. Terus ayat 10. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Orang yang mengaku keturunan Abraham, aku gak ketemu iman seperti ini. Tapi aku ketemu di tempat lain, di orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap sampah. Ayat 11. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lihat, banyak orang datang dari timur dan barat, dari luar, tapi anak-anak kerajaan sendiri dibuang. Lihat ya, orang ini punya iman, sedang keturunan langsung nggak mau bertobat. Mereka terhilang. Bisa ngerti sampai sini? Yohanes 8 ayat 39. Yohanes 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Bapa kami Abraham. Terus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Oke, terus? Ayat 44. Lihat, simak perkataan ini. Kalau kamu anak Abraham, kamu akan mengerjakan apa yang Abraham lah kerjakan. Ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Coba saudara bikin kaos tulisannya begini di belakang.
Kalau nggak dirajam, tulisannya begitu orang baca, iblis lah bapakmu. Aduh. Tapi ini kan teguran sebenarnya. Bikin, saya nggak berani pakai. Bisa bayangin nggak kalau misalnya kayak Lia kurus, pakai baju iblis lah bapakmu di belakang. Orang baca, ya ampun. Puji Tuhan kalau dia bisa bertobat. Coba ya, mereka bilang, Abraham itu bapak kami. Kalau Abraham itu bapakmu, kamu akan kerjain apa yang dikerjain Abraham. Coba lihat satu cerita. Gini, kamu ada sayang seseorang anak misalnya. Tuhan mau anak ini. Tuhan mau anak ini. Abraham serahin anak ini. Betul gak? Betul? Itu yang dilakukan Abraham. Nah sekarang apa yang kamu serahkan kepada Tuhan? Banyak orang bilang, Tuhan Engkaulah segalanya. Diambil satu dari dia. Dia bilang, Tuhan jangan yang itu. Mau ambil yang lain Tuhan, jangan ini. Kan lu anak Abraham. Kata Tuhan, lu anak Abraham? Iya, saya anak Abraham. Kamu harus mengerjakan apa yang Abraham kerjakan. Bisa paham gak sampai sini? Jujur tadi pagi saya bilang, aduh capek, lelah, badan lelah, nggak kurang tidur, lelah banget badan. Saya mengeluh, jujur saya mengeluh. Saya bilang, aduh capek, kepala sakit, lelah. Tapi luar biasanya, Tuhan ingatin saya satu, aku adalah Allah yang setia. Walaupun kamu tidak setia, aku tetap setia. Itu yang membuat kita berubah menjadi setia. Ngerti gak sih saudara? Sekarang saudara simak deh, saudara lihat ke diri saudara sendiri, apakah saudara anak Abraham? Apakah saudara anak Abraham? Iya. Saya ulang, apakah saudara anak Abraham? Iya, kalau saudara anak Abraham, saudara harus melakukan apa yang Abraham lakukan. Bisa nggak bersyukur ketika sesuatu diambil dari saudara? Kehilangan 20.000 aja, itu satu gereja diacak-acak. Gimana mau kehilangan apa yang dia sayangi? Kalau kita anak Abraham, kita akan mengerjakan apa yang Abraham kerjakan. Bilang sama Tuhan, berani nggak kita bilang sama Tuhan, Tuhan ambil semua, asal jangan ambil rohmu daripadaku. Itu yang Daud ngomong, Tuhan ambil semua, asal jangan Tuhan ambil rohmu daripadaku. Betapa berharganya keberadaan roh Allah di dalam Daud. Dan dia menyadari itu. Puji Tuhan, panggilan kita untuk menjadi berkat, tapi justru hidup kita jadi batu sandungan sampai hari ini. Lihat Yesus masuk ke bait Allah, masuk ke pusat penyembahan orang Yahudi. Yesus porak-porandahin penyembahan berhala, porak-porandahin perdagangan di situ. Kenapa? Karena membuat orang lain dari luar Yahudi tidak bisa datang menyembah Tuhan. Mereka jadi batu sandungan. Hidup kita jadi batu sandungan. Orang nggak bisa ngelihat keberadaan Tuhan di dalam kita. Bagaimana kita memiliki identitas Abraham kalau kita tidak jalanin pekerjaan Abraham? Ingat, kita sebagai anak Abraham punya tanggung jawab untuk merestorasi dunia ini. Sadar semuanya. Tuhan bilang gini, ayo sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Saudara ngerti gak sih sangkal diri? Sangkal diri artinya apa? Sangkal diri artinya apa? Menolak diri sendiri, artinya menolak keinginanmu sendiri. Artinya saudara setelah berganti identitas. Saudara, kalau saudara benar-benar sangkal diri, saudara ganti identitas. Identitas lama kita sudah terkubur.
Saudara punya identitas baru, identitas surga, keturunan Abraham. Saudara rela nggak melepasin segalanya demi ikut Yesus? Saya ulang, saudara rela nggak lepasin segalanya demi ikut Yesus? Anak muda yang kaya, Tuhan bilang, jual semuanya. Mau jual nggak? Enggak, dia malah apa? Sedih, nggak bisa ikut Yesus. Kenapa? Begitu berat harga yang harus dia bayar. Terus ngaku anak Abraham. Nggak bisa. Sampai sini ngerti gak sih? Lihat contoh Bapa kita di surga. Dia memberi anaknya. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga dia merelakan putranya yang tunggal. Supaya seluruh siapapun yang percaya kepadanya diselamatkan. Dia relain, dia lepasin. Untuk dia apa? Dibantai. Supaya apa? Supaya selamat. Saudara mau jadi berkat? Saudara mau menyelamatkan orang? Mau membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan? Mau? Kenapa saudara nggak mau relakan diri saudara demi Tuhan? Saya bilang, orang Kristen hari ini sudah kehilangan tujuan. Kepekaan akan tujuan. Ingat, kita Kristen bukan hanya di gereja, tapi di luar gereja saudara tetap keturunan ilahi. Saudara jadi berkat bukan hanya di gereja, tapi di luar gereja saudara harus jadi berkat. Karena untuk itulah saudara dipanggil, untuk merestorasi dunia. Gimana caranya? Saudara perbaiki diri saudara dan sadari kalau engkau adalah anak Abraham, serahin segala-galanya demi Tuhan. Amin. Tuhan berkati.